Saya hanya ingin melihat bahwa memang NU seperti raksasa yang sedang kelelahan. Perlu energi dan perlu visi baru dan perlu lembaran baru untuk ke depan. Kawan, seorang imam masjid dikeroyok orang Islam sendiri sampai babak belur, dilarikan ke rumah sakit dan hampir meninggal di dunia ini. Sebelum saya menceritakan penyebabnya apa, saya mau ingatkan kepada orang-orang yang di luar atau non-Islam. Jadi jangan sekali-kali Anda menegur orang-orang di masjid atau mungkin mereka beribadah di dalam rumahnya. Jangan coba-coba engkau tegur, jangan. Bahaya. Nanti Anda bisa dihakimi dan bisa, ya itulah. Nanti kamu bisa seperti Pak Ahmad ini. Sesama muslim, mereka berani keroyok. Ya. Jadi cerita Pak Ahmad ini seorang imam masjid yang 62 tahun, imam masjid dari Masjid Asalam di Palopo, Sulawesi ya. Jadi begini, sudah mendekati sholat asar itu, anak-anak kecil ini bermain mikrofon di masjid dan juga bermain sepeda di dalam masjid. Lalu imam ini kan menegur anak-anak kecil ini. Nah, anak-anak kecil ini pulang ke rumah, laporkan, mengadu kepada orang tuanya. Nah, setelah sholat asar itu, imam masjid ini keluar dan pulang. Orang tua dari anak-anak kecil itu langsung hantam dari belakang. Jadi imam masjid ini langsung dikeroyok orang 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Sampai mata Pak Imam ini, Pak Ahmad ini, sampai kabur pelipisnya. Pokoknya babak belur lah di sekujur tubuh dan dilarikan ke rumah sakit dan hampir meninggal. Hampir meninggal dunia. Sesama Islam mereka lakukan, apalagi kau yang non-Islam. Bahaya. Itulah teman-teman Islam. Jadi saya melihat itu memang kawan-kawan Islam ini ritualisme ibadahnya hebat sekali. Rajin sekali. Tetapi tidak serajin esensi dari ritualisme itu, tidak diterapkan. Ritualisme yang rutin, rajin, tetapi sikap dan tingkah laku. Tahu kan? Masih ingat Ibu Liliana? Di penjara. Wihara apa dibakar juga itu. Jadi jangan sekali-kali engkau menegur orang ibadah, orang Islam beribadah, maupun itu di pinggir jalan, di tengah sawah, di kuburan-kuburan itu, di pinggir-pinggir rumah orang. Jangan coba-coba engkau tegur. Bahaya. Bahaya. Engkau tegur mereka akan mengamuk. Tetapi engkau yang beribadah, engkau tegur mereka karena beribadah sembarangan itu, mereka ngamuk. Engkau sendiri yang ibadah, itu pun mereka ngamuk. Itulah kawan-kawan Islam. Fakta dan kenyataan memang begitu. Jadi saya ingatkan, orang Islam itu mau beribadah dimanapun, semau mereka. Jangan coba-coba kawan tegur. Jangan. Nanti Anda dihajar jadi babak belur. Kasihan. Jangan. Biarkan saja. Biarkan mereka mau beribadah dimanapun, biarkan saja. Kita lihat saja. Kebenaran itu dia tidak akan pernah menutupi diri gitu. Dia tetaplah benar. Nah, kesalahan itu engkau menutupi dengan kebenaran kayak apapun, tetap terlihat salahnya di mana. Itu. Ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada saya dengan 9 buah roh itu. Penguasaan diri, sabar, lemah lembut, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Semoga anak-anakmu tidak seperti anak-anak di sebelah. Ngamuan, kompor gas, sumbu pendek. Ini kritik saya sebetulnya untuk kita kawan-kawan Islam juga mengertilah. Jangan sampai kekerasan seperti gini terjadi terus-menerus. Karena apa? Agamamu itu nanti tambah tercoreng, tambah dipandang buruk sekali. Itu. Seorang imam masjid diduga dikeroyok sampai babak belur oleh keluarga bocah yang dia tegur karena mainin mikrofon masjid. Balik lagi sama aku Reni Ang di Ngobrol Kasus. Jadi kejadian ini terjadi di Palopo tanggal 29 April kemarin. Bermula saat korban bernama Pak Ahmad, usianya 62 tahun, menegur anak-anak yang lagi main mikrofon di dalam masjid menjelang sholat asar. Karena spontan dan katanya udah kesel karena sebelumnya anak-anak ini sudah ditegur berkali-kali tapi tidak didengar. Spontan Pak Ahmad akhirnya menjitak kepala anak-anak tersebut sebagai teguran. Ternyata salah satu ibu dari anak itu tidak terima. Beberapa orang laki-laki yang katanya masih keluarganya langsung datang ke rumah Pak Ahmad. Tapi karena Pak Ahmad lagi enggan ada di rumah, akhirnya mereka nyamperin ke masjid. Nah, setelah Pak Ahmad selesai sholat asar dan baru keluar masjid, di situ ibu-ibu ini langsung menunjuk Pak Ahmad dan menghadang Pak Ahmad. Walaupun Pak Ahmad sempat mengajak diskusi baik-baik, beliau malah langsung dikeroyok sampai katanya dipukul dari arah belakang menggunakan batu bata. Bahkan sampai membuat kondisi pemulihan patah tulang yang sebelumnya ini jadi terganggu. Parahnya lagi, penglihatan mata sebelah kanan korban ini juga ikut terganggu dan rabun yang sebelumnya telah menjalani operasi. Beliau bahkan sempat pingsan karena pendarahan dan luka robek serius di wajah. Melihat kondisi korban yang parah, sehari setelah kejadian, keluarga Pak Ahmad langsung melaporkan hal itu ke polisi. Nah, tapi si ibu ini nggak terima dan sempat melaporkan balik Pak Ahmad atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tapi laporan si ibu ini ditolak sama polisi. Dan si ibu ini justru ikut ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti terlibat dalam aksi pengeroyokan itu. Kalau menurut kalian, wajar nggak sih anak-anak main di masjid ditegur? Coba komen. Di penganiayaan kepada imam masjid di daerah Kelurahan Benteng, Kecamatan Wala Timur, Masjid As-Salam khususnya. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena penganiayaan ini gara-gara imam masjidnya nakol bocah. Bocahnya merusak fasilitas masjid. Ibu, kalau seandainya anak gak mau dididik oleh orang lain, didik yang benar. Jangan sampai kita sebagai orang tua membela kesalahan anak sehingga anak sudah membiasakan diri melakukan kesalahan karena ada yang bela. Paham?